semua, di video ini saya mau ngasih update ya untuk project-project saya di minggu yang kemarin. Saya mulai aja dari project yang A. Project yang A ini aman-aman aja ya, cuman di minggu kemarin itu saya melakukan banyak sekali optimasi karena beberapa tiket dari klien juga. Ya temanya optimasi semua deh ya. Yang pertama itu ada infinite loop. Ini bukan dari klien sih, ini dari engineer yang sebelumnya. Jadi ini PR atau bisa dibilang technical debt ya, yang ada di backlog kita. Ada sebuah fungsi yang ambil data dari sebuah API, tapi ini harus bikin semacam loop gitu ya. Kalau misalnya dia akan ngambil dari sebuah API dari suatu tanggal misalnya, atau sebuah bulan atau tahun. Tapi kalau data itu tidak ditemukan, dia akan cari di tahun yang berikutnya. Kalau tidak ditemukan, akan cari di bulan berikutnya dan lain sebagainya. Sampai ketemu datanya, dan data itu yang akan ditampilkan. Jadi harus ada data yang tampil di website tersebut. Dan karena fungsi ini sistemnya ngeloop gitu ya, jadi kalau nggak ketemu, cari lagi. Kalau nggak ketemu, cari lagi. Ada kemungkinan kalau datanya nggak ketemu terus, itu akan mengakibatkan servernya jadi bekerja terlalu keras ya, jadi terjadi infinite loop yang tidak kita inginkan pastinya. Secara umum sih mestinya di limit ya, jadi mestinya cuma 2 kali atau 3 kali aja. Misalnya kalau nggak ketemu di bulan berikutnya lagi. Kalau sudah bulan berikutnya lagi nggak ketemu, sudah break selesai, berarti sudah nggak ada data gitu ya. Yang nggak ada data nggak perlu dicari lagi gitu. Karena juga misalnya datanya terlalu jauh ke depan juga kemungkinan besar nggak akan relevan juga untuk ditampilkan. Pesawat ya. Yang kedua, optimasi kedua itu untuk hapus dari event yang lama. Jadi di salah satu websitenya itu kan ada yang menggunakan di events kalender, dan di situ eventnya ada ribuan, ada puluhan ribu event. Dan kemarin kita akhirnya nge-deploy untuk nge-purge atau ngehapus event-event yang tidak dibutuhkan, dan semuanya sudah selesai di minggu kemarin dan sudah di-approve oleh klien. Yang ketiga, optimasi yang ketiga itu adalah untuk mengoptimasi sistem update event yang ada. Jadi ini cukup menarik sih. Ini juga di website yang sama yang menggunakan di events calendar. Jadi di the events calendar ini yang jadi masalah adalah recurring events atau event yang berulang. Misalnya kita bikin di Google Calendar itu event mingguan atau tahunan atau harian. Itu kan akan dibuat gimana ya, series of event gitu ya bisa dibilang. Jadi akan ditampilkan di kalender itu ada dibikin eventnya gitu kan. Misalnya per minggu berarti di tahun tersebut ada 52 event yang sama. Yang jadi masalah di the events calendar di series yang sama tersebut, kalau di tiap event yang terjadi itu harus dibikin satu entry tersendiri di database, dan itu menggunakan WP Post. Yang jadi masalah di sini, misalnya ada event harian dan itu sudah berjalan event tersebut, misalnya sudah 5 tahun gitu ya, sudah 5 tahun terakhir sudah berjalan dengan cukup baik. Yang jadi masalah dari hitung-hitungannya, coba saya cari kalkulator ya di sini ya. Kalkulator. Ada event 365 hari dalam setahun, dikalikan 5 tahun, mungkin 4 tahun sudah berjalan dan 1 tahun ke depan kan sudah dibikin ya eventnya, sehingga bisa ditampilkan di kalender, jadi orang bisa subscribe atau bisa join event tersebut. Itu berarti ada 1825 event, dan ada banyak sekali event yang lebih dari ini, mungkin lebih dari 5 tahun ya. Yang jadi masalah di sini di the events calendar itu, kalau kita ngupdate event tersebut atau series event tersebut, maka dia akan melakukan semacam cron job ya, untuk mengupdate semua event tersebut dari event pertama sampai event terakhir. Misalnya kita mau ganti pembicara atau ganti lokasi atau ganti jam, maka semua event yang ada itu akan diupdate semua sama di events calendar, termasuk event yang sudah terjadi. Jadi dari segi editorial itu kurang ideal, karena setiap kali mereka melakukan update itu akan terjadi
cron untuk ngupdate sekian ribu event, dan itu bermasalah kan ya. Jadi solusinya sih kita sih cukup simple ya, untuk hanya update event yang ke depan aja. Jadi event yang sudah terjadi jangan diupdate, intinya seperti itu. Semoga bisa jalan dengan baik. Untuk kodenya sih sudah saya bikin, cuman tinggal nanti testingnya ya. Nanti kita lihat di minggu ini ya, nanti ya, minggu depannya. Untuk project A cuman itu aja. Untuk project D, yang menarik itu sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Cuman ada satu kerjaan yang cukup besar yang saya kerjakan kemarin di project D, itu adalah untuk update social login, jadi single sign on. Jadi di website tersebut kan memakai banyak social login, ini ada Google, Facebook, Apple, dan lain sebagainya. Saya juga pernah cerita di video yang sebelumnya juga bahwa pernah ada masalah di Apple login. Yang jadi masalah itu sistem atau library yang digunakan saat ini itu cukup kuno, walaupun masih diupdate sampai sekarang, tapi kok saya ragu ya akan diupdate untuk kedepannya. Ini memakai library namanya Hybrid Out. Saya sudah pernah pakai beberapa tahun yang lalu. Sebelum saya di Tenap tuh saya sudah pernah bikin ya untuk klien, untuk bikin social login gitu ya. Ini menggunakan sistem yang sama, bukan saya yang ngoding. Kayaknya kita akan coba ganti menggunakan metode yang standar aja, jadi langsung ke Google-nya aja daripada menggunakan library. Jadi menghapus library tersebut sehingga nanti callback-nya itu langsung ke Google API ya, menggunakan OAuth 2. Prosesnya kemarin cukup simple, walaupun agak sedikit ribet sebetulnya, karena yang pertama tidak menggunakan library memang ya otomatis jadi lebih ribet ya. Kalau menggunakan library kan sudah ada fungsi-fungsinya, jadi jauh lebih mudah. Kalau tanpa library itu ternyata untuk Google sendiri itu kalau kita bikin API key untuk login itu ternyata nggak bisa kita tes di lokal. Yang jadi masalah kemarin itu sih. Jadi semua kode harus dites di live website atau di staging area. Jadi itu yang bikin saya kemarin harus deploy hampir 10 kali mungkin ya. Deploy, coba tes, error, deploy, error, harus dibenerin, dan kita nggak bisa ngetes kodenya itu bisa jalan atau enggak di stagingnya kita. Sebenarnya di local hostnya kita. Sebenarnya bisa sih kalau kita pakai domain, kalau ini juga nggak bisa nih. Harus pakai live website yang bisa diakses oleh API Google tersebut untuk ping tag kita. Ya tapi ya kayaknya sih oke ya, kemarin sudah saya assign ke code review, tinggal nunggu aja nanti hasilnya seperti apa. Semoga sih kayaknya sih cukup simple ya. Jadi yang jadi masalah di sini mungkin kita harus berhati-hati bahwa website ini kan platformnya ada macam-macam ya, ada banyak sekali sub website yang juga terkoneksi ke website ini, dan juga aplikasi yang juga terkoneksi API-nya ke website ini. Jadi semuanya harus berjalan dengan baik, harus dites benar-benar sebelum kita deploy ke production, untuk memastikan aja bahwa dengan menghapus library yang lama itu nggak ada fungsi yang hilang di website itu maupun di website lain atau aplikasi yang menggunakan API dari website ini. Ya, cuman itu aja sih untuk project yang D. Untuk yang project landing page, ya ini menarik sih. Ini requirement-nya itu kacau sih ini. Kayaknya harus berubah total deh. Saya sih berharapnya nggak perlu berubah total ya. Mungkin kalau kita maksain itu bisa, tapi user story-nya itu jauh berbeda daripada waktu awal saya bikin konsep landing page ini atau functional requirement dari landing page ini yang sudah di-approve oleh klien tersebut. Itu yang jadi masalah paling besar saat ini. Maksud saya itu, jadi kemarin tuh hari Kamis itu kan ada meeting dengan klien, dan juga ada meeting dengan bagian pengguna dari landing page ini, yaitu salah satu departemen di perusahaan lain tersebut. Kebetulan
kemarin hari Kamis tuh saya badannya agak gak enak, terus saya izin. Jadi malamnya tuh saya nggak kerja dan nggak ikut meeting. Paginya saya sudah merasa jauh lebih baik dan saya lihat rekaman dari meeting tersebut, dan setelah saya lihat dari percakapannya yang ada itu, wah, yang diminta dan fitur yang pingin untuk dipakai itu jauh berbeda dari yang dibilang oleh manajer dari website itu yang sudah nge-proof dari functional requirement tersebut. Jadi jauh berbeda. Ini yang jadi masalah ya. Kalau kita maksain, saya maksain untuk fitur yang sudah jadi, karena ini kan sudah bisa dibilang 80-90% sudah jadi ya. Kalau kita maksain, kita tweak sedikit mungkin akan bisa, tapi prediksi saya sih nggak akan long lasting atau nggak akan future proof. Di fase kedua atau fase ketiga atau mungkin fase kedua ya, itu kemungkinan fitur-fiturnya akan harus dirubah secara masif, karena yang dibutuhkan mereka itu lain dengan yang saya bikin dan yang sudah di approve dan sudah dites oleh klien itu ya. Jadi ada dua opsi di sini, ngempaksain fitur yang ada ini untuk bisa digunakan untuk use case saat ini, atau yang kedua adalah untuk pivot ya. Jadi kita harus ganti fitur yang ada dan menambah waktu. Memang dari segi waktuan kita anggarkan sekitar 200-an jam dan masih sisa 30-an sih. Tapi 30 jam itu kan untuk QA dan UAT atau untuk finalizing, sama tweaking dan lain sebagainya. Jadi agak sedikit riskan kalau saya ngambil misalnya 20 jam, mungkin saya pakai 20 jam untuk memperbaiki semua fiturnya, mungkin bisa jadi, tapi mepet sekali dengan yang lain-lain dan kemungkinan nanti akan over budget gitu ya. Tapi ya kita lihat nanti ke depan saya akan meeting lagi secara internal, terus ngobrol lagi ya untuk tahu gimana sih jalan yang terbaik ya yang harus diambil. Harus didiskusikan dengan manajer dan lain sebagainya, dengan project manajernya ya. Ya semoga ketemu jawaban yang tepat. Oke, itu aja update-nya untuk minggu ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.